Saya bahas tuntas dong biang penyakit hati dan solusinya. Penyakit hati ya. Biang, katanya biang penyakit hati. Baik kakak yang bertanya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya kak, bahwa Allah itu memberikan suatu kenikmatan kepada kita. Banyak sekali yang Allah berikan nikmat kepada kita. Bahwa nikmat berupa kesehatan itu sangat luar biasa sekali nikmatnya. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kesehatan baik kesehatan secara lahiriah ataupun kesehatan secara batiniah, dan itu semuanya adalah titipan Allah. Jasad yang Allah berikan kepada kita zahiriyah yang bisa kita pegang oleh kita, ini berupa zahiriyah yang bisa kita pegang, itu semata-mata adalah titipan dari Allah. Dan kata Allah, kalau kita pengen sehat maka harus dirawat, maka harus dijaga oleh siapa? Oleh diri kita tentunya, karena kita yang dititipi oleh Allah. Dan ingat gak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kata Rasulullah, kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Kemudian berkata, ya Rasulullah, apakah segumpal darah itu? Yang dimaksudkan segumpal darah itu adalah hati. Jadi kalau hatinya kita baik, insya Allah seluruhnya baik. Kalau hati kitanya buruk, maka seluruhnya akan buruk. Jangan dikira ini hati loh, hati seperti itu. Kalau misalkan kita sakit, ya misalkan kita sakit fisik. Kita sakit fisik, sakitnya sakit apa aja? Sakitnya tuh sakit apa aja? Separahnya sakit apa coba? Kalau misalkan kita sakit, separahnya sakit apa yang kita dapatkan? Paling ujung-ujungnya apa? Kematian ya. Kita punya sakit kolesterol, kita punya sakit diabetes, punya sakit stroke, sakit kanker, sakit apa aja, ujung-ujungnya kalau tidak bisa terobati apa ujung-ujungnya? Kematian kan? Seperti itu. Tetapi kalau kita bicara kematian, jangankan yang sakit, yang sembuh aja, banyak gak yang meninggal? Banyak, meskipun kondisinya sehat. Kalau udah waktunya mati aja. Dia sehat, tahu-tahu dia pergi ke jalan, naudzubillah misalkan ketabrak, mati pada saat itu padahal kondisinya sehat. Jadi kalau bicara soal kematian, tidak menjadikan suatu alasan dikarenakan sakit, karena yang sembuh juga banyak yang meninggal. Tapi coba kita pikir, kalau kita yang sakitnya hati, penyakit hati, misalkan dikarenakan ujub, dikarenakan takabur, dikarenakan riya, karena apapun itu penyakit hati, ujung-ujungnya paling buruknya apa coba kalau penyakit hati? Ujung-ujungnya apa coba penyakit hati? Penyakit hati itu bukan hanya sekedar membuat dirinya bisa mati. Tetapi setelah mati, apakah kalau sakit hati kita ini ada, apakah nanti kita akan selamat di akhirat atau tidak? Ya, apakah kita akan selamat nanti di akhirat atau tidak? Karena kalau misalkan kita sakit secara zahiriyah, kita sakit stroke, kita sakit diabetes, kita sakit apa aja, sesudah meninggal ya udah hilang begitu aja penyakitnya. Tapi kalau misalkan ketika kita meninggal, penyakit hati masih ada di dalam hati dan kita tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka ketika di akhirat itu penyakit masih tetap kita bawa dalam hati kita meskipun kita sudah meninggal. Dan itu semuanya akan dihisab oleh Allah ketika nanti kita di akhirat. Itu kalau sakit hati. Maka kata Rasulullah, kalau sakit hati kita, sakit seluruhnya bahaya. Kemudian kita pikir lagi, coba berpikir bareng-bareng. Kalau misalkan kita sakit fisik, kalau sakit fisik biasanya itu akan terasa loh. Kita cuma sakit gigi aja, yang sakit giginya tuh cuma satu, tapi terasanya serasa sakit gitu semuanya. Ya, kita sakit gigi, gak membuat kita agak susah tidur, membuat kita susah makan. Nyaman gak kalau kita sakit? Padahal cuma gigi yang sakitnya, bermasalahnya. Gak enak. Apa yang akan kita lakukan? Cepat kita ke dokter, cepat kita cari obat
Waalaikumsalam Kak Mas Bejo. Cepat kita cari obat. Apa? Untuk diobati gak kuat meskipun hanya sakit giginya satu. Itu kalau kita sakitnya sakit fisik. Tapi kalau yang sakitnya hati terasa gak oleh kita. Misalkan hati kita itu tidak sadar saat ini kita ujub, saat ini kita ria, saat ini kita takabur atau apapun itu, terasa gak hati kita? Kalau saat ini kita tuh lagi sakit hati gitu. Waalaikumsalam Kak Bimanyu. Kalau saat ini kita jarang ada orang yang menyadari kalau dirinya pada saat ini dia itu lagi sakit hatinya. Jangankan untuk mencari obat, sadar aja dia udah gak tahu kalau sebetulnya dia sakit hatinya. Kalau misalkan penyakit hati itu dia diamkan terus dengan lama, maka nanti tentu akan semakin parah penyakit hatinya itu. Dia akan terus semakin parah gitu kan penyakit hatinya itu. Nah, itulah bahayanya sakit hati kita berbeda dengan sakit fisik kita. Nah, kalau di dalam kitab Bidayah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa biangnya penyakit hati, sekali lagi kalau biangnya penyakit hati itu ada 3. Yang pertama itu adalah ujub. Yang kedua itu adalah hasud. Yang ketiga itu adalah riya. Sekali lagi, biangnya penyakit hati itu dasarnya itu dari 3 penyakit kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama dikarenakan ujub, yang kedua dikarenakan hasud, yang ketiga dikarenakan riya. Itu jangan dikira tuh penyakit hasud tuh. Jangan dikira itu penyakit hasud. Apa itu hasud? Kalian tahu nggak apa itu hasud? Hasud itu adalah huwallazi yashukku alaihi in'amullahu ta'ala. Sekali lagi yang dinamakan hasud itu adalah huwallazi yashukku alaihi in'amullahu ta'ala min khazaini rahmatihi ala abdin min ibadih. Jadi kalau hasud itu secara bahasa pendeknya hati kita itu senang. Hati kita itu senang kalau misalkan kita lihat orang lain susah. Jadi kalau kita lihat orang lain susah, hati kita tuh senang. Tapi sebaliknya, kalau orang lain sedang senang, hati kita yang susah. Nah, itu adalah hati-hati kita tinggal tanya aja pada hati kita merasakan hal seperti itu enggak? Kalau kita lihat orang lain senang, hati kita yang susah. Tetapi sebaliknya seperti itu. Nah, apakah sifat hasud itu akan ujuk-ujuk datang pada hati kita? Maksudnya apakah akan ujuk-ujuk datang? Enggak. Jadi sifat hasud itu tidak langsung ujuk-ujuk datang dengan sendirinya kepada hati kita. Karena awal mulanya seseorang mempunyai penyakit hati yang namanya hasud itu, awal mulanya itu dikarenakan dia mempunyai sifat syuhu. Tahu tidak syuhu apa? Syuhu itu artinya pelit, pedit, muncak orang Sunda mah meregehese, muncak orang Sunda mah pelit gitu ya. Pelit, tahu pelit? Kikir. Jadi awal mulanya penyakit hasud itu datang dikarenakan dia punya penyakit kikir, pelit dia. Siap Kak Ahmad? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salasun muhlikatun, bahwa ada tiga yang dapat merusak terhadap hati kita. Syuhun muta'un, dalam hadis itu pertama dikat bakhil, bakhil ya, syuhun itu bakhil. Jadi syuhun muta'un, pelit, bakhil, kebakhilannya itu dia turuti. Yang kedua wahawan muttaba', dia selalu mengikuti hawa nafsunya yang buruk. Dan yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu apa itu? Jadi yang ketiga itu dia itu selalu kagum seseorang dengan dirinya. Wah, merasa dia yang paling pintar, merasa yang paling kaya, merasa yang paling cantik, merasa yang paling, dan dia merasa bahwa itu didapati oleh dirinya. Seperti itu. Nah,
adanya sifat hasud seseorang itu awal mulanya dia itu karena punya sifat bakhil, pelit, kikir, medit, meregehese, cap jahe, itu sohon itu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita berbicara sifat bakhil atau pedit, kikir, itu sih sebetulnya manusiawi ya. Itu sebetulnya manusiawi. Maksudnya manusiawi itulah begitulah sifat manusia. Kebanyakan itu kikir akan dirinya. Maksudnya dia itu kenapa? Karena begini, secara sifat manusiawinya dia merasa bahwa sesuatu hal itu adalah miliknya. Misalkan kita bekerja, kemudian kita dapat uang. Kita bekerja mencari uang, kita mendapatkan pakaian, mendapatkan rumah, mendapatkan barang-barang kayak motor, kayak mobil, apapun itu. Dan dia merasa itu adalah kan hasil kerjanya, sehingga dia berpikir kalau itu adalah milik aku, ini pakaian aku, ini mobil aku, ini motor aku, ini uang aku, sehingga karena ini milik aku, maka akan aku rawat milik aku ini dan aku tidak ingin memberikan kepada siapapun karena ini merasa adalah milik aku. Dan itu memang manusiawi, sifat manusia itu emang seperti itu. Karena apa? Karena ingin mempertahankan milik dirinya. Ceritanya kita kaya. Kata Allah, sekarang kamu sudah nisab, kamu sudah haul, maka kamu wajib untuk mengeluarkan zakat. Aduh, berat nih hatinya. Hati kita ketika Allah perintah kita harus mengeluarkan zakat, hati kita berat. Aduh, aku harus mengeluarkan zakat nih 2,5%. Aduh, sayang banget. Misalkan ternyata setelah dihitung-hitung, Waalaikumsalam Kak Brewok, setelah dihitung-hitung kita harus mengeluarkan misalkan zakat pada tahun ini 10 juta. Walah, itu 10 juta kan besar. Aku cari dengan susah payah. Aku harus mengeluarkan nih 10 juta. Aduh, berat. Hatinya yang berkata berat. Tetapi karena dia takut sama Allah, tetap dia mengeluarkan zakatnya misalkan 10 juta tersebut. Meskipun hatinya ketika mau mengeluarkan zakatnya itu berat. Seperti itu. Jadi hatinya dulu yang berkata. Ya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Kita nanti terus belajar, terus belajar dan yang penting kita keluarkan aja dulu zakatnya. Yang penting kita ikuti aja dulu kewajiban yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Oh, kata Allah zakat, ya udah kita zakat aja. Itu kewajibannya. Meskipun hati kita masih merasa berat ketika memberikannya. Tidak apa-apa, itu memang sifat wataknya manusia. Tetapi kalau misalkan kita mengikuti kewajiban yang Allah perintahkan, tahun depannya kita zakat lagi, tahun depannya kita zakat lagi, maka hal itu nanti akan menjadi suatu hal kebiasaan dan kita tidak merasa berat lagi ketika kita mengeluarkan zakat tersebut. Dan itu memang apapun itu perlu belajar, semuanya itu perlu belajar. Nah, tetapi kalau yang hasud ini justru dia itu pelit dari haknya orang lain. Coba sekali lagi, berbedanya kalau yang barusan itu yang dikatakan dengan bakhil. Kalau yang barusan itu contohnya bakhil. Tapi kalau contohnya orang yang hasud itu dirinya itu pelit dari haknya orang lain. Jangankan hak dirinya, tapi hak orang lain dia udah pelit. Maksudnya nih gimana nih teh? Maksudnya gini, dia itu tidak ridho kalau Allah itu memberikan nikmat kepada orang lain. Jadi kalau Allah memberikan nikmat pada orang lain, hatinya gak ridho, hatinya sakit. Apa urusannya padahal gitu? Kita punya tetangga, kita merasa bersaing dengan tetangga kita. Kemudian tetangga kita sama Allah sekarang usahanya semakin ditingkatkan, jabatannya semakin ditinggikan. Kita itu gak ridho, tidak menerima kepada Allah. Aku protes, ya Allah, kenapa tetangga aku semakin kaya, semakin gimana, semakin berpangkat, semakin sukses, semakin gimana, nah itu udah hasud hatinya. Berbeda dengan bakhil. Kalau bakhil mah merasa sayang akan hartanya. Kalau hasud terhadap milik orang lain, itu yang hasud. Sehingga menimbulkan apa yang hasud? Menimbulkan suatu pekerjaan dikarenakan hatinya diawali dengan hasud tersebut. Akhirnya orang itu apa? Misalkan memfitnah sama tetangganya. Kamu tahu nggak? Kenapa itu tetangga kita itu
bisa kaya karena dia begini loh. Kamu tahu gak? Dia bilang tuh memfitnah pada orang lain. Kalian tahu gak kenapa tetangga kita itu sekarang pangkat naik jabatannya? Karena dia gini loh, karena dia gini loh, karena dia gini loh. Akhirnya berani memfitnah dikarenakan sifat hasudnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, itu adalah hasud, termasuk salah satu penyakit hati yang paling berat, dan itu termasuk dari biangnya. Biangnya sehingga orang tersebut berani berbohong, berani menfitnah, berani mencaci. Berani apapun yang ia lakukan awal bulannya tuh dari hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan dikira. Kita tanya pada hati kita sendiri apakah kita punya rasa seperti itu. Lalu sekarang bagaimana solusinya agar kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit hasud? Itu nanti bisa secara universal ataupun bisa bicara secara khusus. Kalau secara universal ya kita selalu sering baca Al-Quran dan mengetahui maknanya. Kita sering melakukan berpuasa sunnah, kita sering melakukan ibadah malam, kita berkumpul dengan orang-orang salih, itu secara umumnya. Nah, kalau secara khususnya kita pengen dijauhkan oleh Allah dari sifat hasud, kita pupuk rasa dalam hati kita. Kita pupuk rasa dalam hati kita, kita harus yakin dalam hati kita bahwa yang memberikan nikmat seluruhnya itu secara hakikatnya adalah Allah. Ya, siapa sih sebenarnya secara hakikat yang memberikan nikmat kalau bukan Allah? Yang memberikan rizki secara hakikatnya siapa? Allah. Yang menaikkan derajat seseorang secara hakikatnya siapa? Allah. Bisa tidak kita membatasi nikmat seseorang? Gak bisa. Mau sampai gimana pun kita udah memfitnah orang itu, ya, kita udah caci maki orang itu, tetap kalau orang itu kata Allah mulia meskipun kita fitnah, meskipun kita memuliakan diri sendiri, kita membaguskan diri kita sendiri, kalau kata Allah kita hina, na'udzubillah, kita akan hina dengan caranya sendiri yang nanti Allah berikan. Nah, kita yakinkan dulu secara hakikatnya ada Allah yang maha ngatur. Nah, jadi kita alihkan apa? Hasud yang di dalam hati kita ini kita alihkannya dengan ghibthah. Seperti itu. Kita alihkan dengan ghibthah. Jadi kalau ghibthah itu yang ada di dalam hati tetapi itu sifatnya positif. Jadi kalau orang yang hasud, ketika seseorang dapat harta, orang yang hasud kan berpikirnya gini, aduh gimana ya caranya ya agar orang itu nanti rizkinya hilang. Kalau orang hasud kan bilangnya gitu nanti hatinya, aduh gimana ya caranya agar rizki orang lain itu hilang. Nah, kalau orang yang ghibthah seperti ini, kalau kita melihat orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya, maka kita alihkan hati hasud itu, tetapi hati kita berbicara seperti ini pada hati kita. Wih, hebat bener ya orang itu. Hebat bener ya tetangga kita itu, tahu-tahu udah semakin kaya, tahu-tahu udah semakin sukses, tahu-tahu udah semakin menambah itu ilmunya. Gimana ya caranya agar aku bisa berhasil sama seperti orang itu? Itu adalah ghibthah. Waalaikumsalam Kak Lili. Jadi kita berpikir gimana ya caranya agar orang itu agar kita itu sama seperti orang itu. Nah, itu adalah salah satu solusinya yang khusus agar kita dijauhkan dari sifat ghibthah.